orasi Pak Silvister di Polda tahun 2017 itu banyak itemnya, tapi yang sangat memukul ketika beliau mencoba menuding Pak JK mempertentangkan Islam dan Kristen, mempertentangkan pengusaha Kristen dan Islam. Bagi kami, bukan hanya Pak JK, keluarga dan orang-orang yang mengetahui jejak Pak JK itu sangat tersinggung. Masalahnya, Bung, jejak konkretnya Pak JK justru beliaulah yang selalu menyemen, merekat perbedaan itu yang berpotensi menimbulkan konflik. Ya. Saya kasih contoh. Ketika terjadi konflik Poso Ambon antara Kristen dan Islam, ya, yang menengahi itu dan yang mendamaikan siapa? Kan 3 tahun konflik agama di situ. Ya. Lalu Ambon, Pak JK yang pasang badan semua. Ya. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari salah satu teman dekat Yusuf Kala. Tokoh yang cukup lama mengenal Yusuf Kala secara pribadi maupun dalam kiprahnya di dunia politik dan kemasyarakatan. Ia buka-bukaan mengenai alasan sakitnya mantan wakil presiden Yusuf Kala yang belakangan dituding oleh Sylvester Matutina dengan berbagai pernyataan kontroversial. Teman dekat Yusuf Kala tersebut dengan nada penuh penekanan mengatakan, masyarakat harus tahu sakit yang dialami Pak JK sehingga harus memolisikan Sylvester. Hal itu tidak bisa dipisahkan dari perjalanan panjang hidupnya yang penuh pengorbanan. Yusuf Kala bukan sekedar politisi, tapi juga seorang juru damai sejati yang pernah mempertaruhkan nyawanya untuk bangsa ini. Itulah sebabnya ketika Pak Silvister berorasi 2017, yang tergugah itu bukan hanya keluarga Pak JK dan temannya, para pendeta yang ada di Poso dan Ambon yang dulu dirujukan oleh Pak JK itu mengatakan, kok Pak JK diginikan? Padahal Pak JK justru yang menyemen dan merekat konflik itu karena perbedaan agama. Boleh tahu Pak, kira-kira boleh tahu nggak Pak? Boleh tahu nggak orasinya itu persisnya apa diucapkan Sylvester waktu itu? Ya, Bapak kan bisa lihat kan, ada di YouTube itu, ada di sosial media bahwa Pak JK dituding bermain mempertentangkan Islam Kristen dalam rangka memenangkan pilkada. Lalu gitu. Dia mention bahwa perbedaan pengusaha Kristen dan pengurusan Islam itu sebenarnya yang sangat krusial. Ia kemudian menceritakan peristiwa besar di akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an ketika konflik saudara antara Islam dan Kristen pecah di Maluku serta Ambon. Saat itu ribuan nyawa melayang, rumah ibadah dibakar, dan trauma panjang menyelimuti masyarakat. Dalam kondisi itulah Yusuf Kala tampil sebagai tokoh pendamai. Namun upaya menjadi juru damai tidak datang tanpa resiko. Beberapa bulan setelah keterlibatannya meredakan konflik, sebuah mal miliknya di Makassar menjadi sasaran teror bom. 2 orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa itu. Kenapa krusial? Begini, negara kita ini kan sensitif soal isu SARA, Bung Hotman ya. Nah, Pak Silvister mainkan justru isu SARA itu memfitnah Pak JK. Karena itu orang-orang sekitar Pak JK, teman-temannya, terutama keluarga, tidak bisa terima itu karena bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Pak JK. Kita kan semua tahu yang pasang badan, yang berikhtiar merujukkan, ya, melakukan kohesi sosial di Poso dan Ambon itu adalah Pak Yusuf Kala. Dan ingat Bung ya, harga yang dibahas Pak Yusuf Kala soal ini, mallnya di Makassar dibom Pak oleh kelompok Islam. Ada yang meninggal karena dianggap berpihak ke Kristen. Lalu showroomnya dibom oleh kelompok yang sama Pak. Jadi adalah sangat-sangat menyakitkan itu ucapan yang menuding Pak JK bermain mempertentangkan agama dalam rangka memenangkan pemilihan kepala daerah di sebuah provinsi. Itu yang tidak bisa diterima itu. Tidak berhenti di situ, showroom mobil miliknya pun ikut dibom. Semua itu merupakan konsekuensi pahit yang harus diterima JK.
karena memiliki jalan damai di tengah konflik saudara yang berdarah. Teman dekat Yusuf Kala mengatakan, nilai pengorbanan itu sangat mahal. Yusuf Kala sudah mempertaruhkan harta bahkan nyawa. Jadi tidak pantas jika hari ini ada pihak-pihak yang menuding seenaknya, seolah-olah ingin mencoreng nama baik sebagai tokoh bangsa yang begitu berjasa. Dan apakah akan ada perdamaian kalau Sylvester datang minta maaf? Oh, pasti dimaafkan, tapi dalam konteks hubungan sosial. Tidak ada hubungannya berminta maaf dan dimaafkan itu dalam konteks hukum. Itu dua hal berbeda, Bung Hotman. Jadi Bapak sebagai sahabat dari Pak JK, tetap proses hukum harus dilaksanakan, begitu? Ya, tetap proses hukum itu jalan. Karena ini kan Bapak tidak sebagai lagi Bapak sebagai mantan Menteri Hukum yang terkenal dan ganteng, apa yang Anda ketahui kok bisa begitu saktinya Sylvester ini sampai melawan mantan presiden, wapres pun bisa tetap dia kebal, tidak bisa dieksekusi? Apa yang terjadi menurut pengamatan Bapak? Pertama, saya tidak tahu apa yang terjadi di kejaksaan. Minimal yang ada dalam persepsi saya, koordinasi institusional antara Kejaksaan Agung dengan jaksa eksekutor di Jakarta Selatan itu tidak ada. Karena latar belakangnya, kronologinya, tanggal 4 Agustus, Humas Kejaksaan Agung mengumumkan akan segera mengeksekusi. Ya, pada saat yang sama, Komisi Kejaksaan juga mengatakan hal itu. Lalu 2 September, ya Pak, Jaksa Agung sendiri sudah mengatakan kita berusaha secepatnya melakukan. Sekarang ini sudah tanggal 11, sudah tanggal 15 Oktober, Bung. Ya. Jadi memang kita bingung. Di sisi lain, saat tudingan Sylvester Matutina kembali diperdebatkan, pihak Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala memberikan klarifikasi terkait kasus yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Sylvester terlibat kasus fitnah terhadap JK. Sylvester menyatakan urusannya dengan JK secara pribadi sudah selesai. Namun, juru bicara JK Hussein Abdullah membantah pengakuan Sylvester itu. Ia menyatakan JK tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Sylvester. Apa sesungguhnya yang terjadi dalam tubuh kejaksaan ini? Kalau ada masalahnya, lebih baik diumumkan ke publik. Karena isu ini sudah menjadi domain publik. Bapak sebagai politisi, saya yakin Bapak Jaksa Agung orangnya terkenal berani. Bapak Jaksa Agung terkenal berani. Apakah Bapak melihat Bapak Jaksa Agung ada pengaruh kekuasaan atau politik dari luar kejaksaan? Kalau berlarut-larut begini, interpretasi seperti itu tidak bisa dihilangkan, Pak. Ada putusan, jadi saya katakan ini Sylvester Matutina ini penjahat, terpidana. Kejahatannya apa? Mencemarkan, memfitnah, pasal 311 KUHP yang sudah divonis 1,5 tahun sejak 20 Mei 2019. Artinya sudah ada 6 tahun pembiaran. Jadi saya katakan ya, statement dari Kejagung tadi tidak bernilai ketika dia menyatakan tidak melakukan pembiaran sepanjang tidak segera melakukan eksekusi, terlepas eksekutornya adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perlu diingat, sudah hampir sebulan loh persoalan ini kami persoalkan, karena pertama kali kami mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu 31 Juli 2025. Kami persoalkan kenapa ini kok tidak segera dieksekusi. 4 Agustus sudah ada respon, katanya sudah diundang, kalau tidak datang ya Kejagung menyatakan akan dilakukan upaya paksa. Kenapa dari 4 Agustus sampai hari ini tidak terjadi upaya paksa? Dan sekali lagi, persoalan PK atau tidak PK itu tidak ada kaitannya dengan eksekusi. Mau PK mau tidak PK, eksekusi harus dijalankan. Apalagi ini sudah terjadi 6 tahun pembiaran oleh Kejaksaan Agung. Dan mana negara wibawanya? Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, mendesak Kejaksaan untuk segera menangkap Sylvester Matutina. Pernyataan tegas ini disampaikan menyusul perkembangan kasus yang melibatkan kliennya. Khozinuddin mengatakan jika Kejaksaan tidak segera melakukan penangkapan, ia meminta agar Sylvester secara sukarela mendatangi Kejaksaan dan memborgol dirinya sendiri.
Ia menginginkan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika memang merasa benar, datanglah dan hadapi proses hukum. Kalau sekarang kita melihat faktanya, Sylvester yang mengajukan PK tapi dia 2 kali juga tidak hadir, ini Anda menangkap kesannya apa? Saya menduga kuat nih orang ini mencret nih, sakit banget, udah ketahuan apa nih. Kita lagi live. Ya, makanya dia ketakutan. Karena itu saya ingin tegaskan kepada aparat penegak hukum, jangan kalah dengan Sylvester Matutina. Dia sudah melakukan tindakan penghinaan kepada wibawa hukum peradilan. Dia yang melakukan PK, dia nggak datang alasan sakit, tetapi sampai hari ini dia masih bisa berkeliaran. Saya ingin tegaskan, kecuali kalau hari ini Sylvester Matutina tidak diketahui alamatnya, tidak diketahui keberadaannya. Nah, buktinya kawan-kawannya masih berkomunikasi. Artinya apa? Negara kalah ini dengan Sylvester Matutina. Dan ingat, saya tidak sedang membela wibawa kehormatan Pak JK, karena ini sudah tidak ada kaitannya dengan Pak JK, karena Pak JK sudah menyerahkan kepada hukum dan hukum sudah berproses, sudah ada putusan inkrah 1,5 tahun, dan sekarang negara harus hadir. Nah, bukti negara hadir itu yang menjalankan eksekusi. Kalau Kejaksaan Agung ya tidak segera memerintahkan jaksa dan terjadi eksekusi, bukan sekedar memerintahkan, terjadi eksekusi, berarti kejaksaan telah melanggar undang-undang. Menurutnya, langkah ini untuk menunjukkan keseriusan penegak hukum serta menghindari kesan tebang pilih dalam menangani kasus. Ahmad Khozinuddin juga menegaskan bahwa Sylvester Matutina tidak berhak mendapatkan amnesti dari presiden. Menurutnya, amnesti hanya dapat diberikan kepada seseorang yang telah menjalani proses hukum hingga mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap, bukan kepada pihak yang belum dihukum. Bagaimana mungkin amnesti diberikan jika belum ada vonis? Ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Soal pemidanaan ini, jangan sampai orang dalam nanti di putusan pidananya apabila Sylvester memohonkan ulang peninjauan kembalinya dipidana padahal tidak dapat dibuktikan menjadi terpidana. Begitu. Kita harus akui peradilan republik ini kan tidak semuanya bagus-bagus juga. Ini kan menjadi peradilan sesat juga PK ini harusnya, begitu loh. Sehingga Bang Khozi kalau terpidana, menjalani pidananya ternyata diputuskan di kebenarannya tidak bersalah, yang tanggung, begitu loh. Bang Khozi, kalau menurut Anda ini kan kalau sudah disebutkan hakim ini gugur karena 2 kali tidak hadir, sehingga sebetulnya Sylvester ini bisa langsung dieksekusi. Harusnya sejak sebelum PK pun dieksekusi, nggak perlu nunggu gugur atau tidak gugur, ada PK atau tidak PK. Dan pembela-pembela Sylvester itu kan cari dalih, membuat masyarakat itu menjadi tidak tahu tentang hukum dan seolah-olah hukum itu tidak bisa dimengerti oleh masyarakat awam, sehingga berputar-putar di seputaran PK, seolah-olah nanti kalau PK-nya dikabulkan kan berarti tidak bisa dieksekusi, berarti salahnya nggak berat. Enggak, ini putusan sudah inkrah, nggak bisa lagi kita pakai presumption of innocent. Sudah bersalah, sudah juris kasasi Mahkamah Agung, apalagi yang harus dilakukan gitu loh. Jangan sampai wibawa negara itu hilang, kalah kejaksaan hanya karena seorang Sylvester Matutina. Kalau dikatakan Sylvester Matutina bukan orang besar, justru berarti ada orang besar di balik Sylvester Matutina. Apa urusannya untuk mengeksekusi Sylvester Matutina? Kuasa hukumnya bukan yang membela, tetapi ada masalah. Ini yang teriak-teriak Bara JP misalnya, kemudian Coman, kemudian ada kelompok-kelompok pro Jokowi lainnya. Ini mengkonfirmasi memang di balik Sylvester Matutina selama ini tidak dieksekusi, ada saudara Joko Widodo yang sebelumnya jadi presiden yang nggak bisa mengeksekusi karena halangan politik, yakni sosok orang presiden dan Joko Widodo. Dan hari ini Jokowi bukan lagi presiden, karena itu tidak ada lagi alasan untuk PKU untuk segera mengeksekusi kasus ini. Ia juga menuding Sylvester mencoba mengakali hukum dengan memanfaatkan isu amnesti untuk menghindari eksekusi dari kejaksaan. Menurut Khozinuddin, ini bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi upaya memanipulasi proses hukum demi kepentingan pribadinya dan agar lolos dari eksekusi. Sebenarnya kalau kita pikir, Pak JK sendiri pun sebenarnya kan menyerahkan ini udah dalam rangka proses penegakan hukum, kan begitu? Kan Pak JK sebagai pelapornya, kan begitu? Nah, kalau kita tilik persoalan ini kan persoalan 2017 pada saat acara demo ya, pernyataan-pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik Pak JK itu kejadian 2017. Jadi kalau korbannya yang kita anggap korban dalam hal ini sendiri pun Pak JK menyerahkan proses ini ke proses hukum, saya pikir kita terlalu habis energi juga mengurus persoalan Sylvester yang bukan koruptor, yang bukan melakukan tindak pidana kejahatan yang merugikan negara atau merugikan orang banyak. Ini kan kasusnya pencemaran nama baik, kan begitu. Jadi kalau berlebihan juga sebenarnya kita mengurus soal Sylvester, soal negeri ini kan bukan soal Sylvester saja sebenarnya. Saya membantah isu yang dilontarkan seorang intelijen palsu atau Roy Panci yang mengatakan bahwa saya terdeteksi di Batam dan akan melarikan diri. Ya, jadi itu yang saya bantah bahwa
Saya bukan seperti Roy Suryo yang ketika dulu 2 tahun lalu masalah stupa Borobudur, ketika ingat nggak mau ditahan oleh Polda Metro nih pakai kursi roda dan juga pakai penopang leher ya. Jadi intinya bahwa Roy Suryo sok menjadi intelijen mendeteksi saya di Batam itu karena sebenarnya saya bicara sama teman-teman media. Waktu saya diundang, saya bilang saya nggak bisa, saya lagi di Batam. Yang saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kalla dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik, dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kalla tidak pernah memberitakan di media ya kawan-kawan ya. Suasana panas sekaligus menggelitik di tengah polemik hukum dan politik nasional saat pendukung setia Jokowi, Sylvester Matutina, melontarkan sindiran pedas terhadap pakar telematika Roy Suryo dalam konferensi pers yang digelar di depan Mapolda Metro Jaya. Dalam pernyataannya, Sylvester menyindir Roy Suryo dengan sebutan Roy Panci atau Detektif Panci, julukan yang ia sematkan untuk menyindir gaya Roy yang kerap menelusuri keaslian ijazah dan barang, termasuk dalam kasus ijazah Jokowi. Sylvester mengatakan, sekarang ini semua menjadi detektif, ada detektif Roy Panci. Tak hanya itu, Sylvester juga membahas perkara hukumnya dengan mantan wakil presiden Yusuf Kalla. Ia menyatakan bahwa dirinya sudah menjalani proses hukum itu dengan penuh tanggung jawab. Ia mengaku tidak lari dari proses hukum. Kami siang hari ini masih melihat ada seseorang yang bergentayangan dan berkuar-kuar di Mapolda Metro Jaya yang dikenal dengan nama Si Plaster. Ya, saya nggak tahu nama lengkapnya, yang penting dia Si Plaster. Memang harus diplaster mulutnya. Ya, karena apa? Karena sesuai dengan surat yang kami ajukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan itu kami konferensikan di depan patung Dewi Keadilan, yang Dewi Keadilan itu ditutup matanya supaya benar-benar bisa adil tanpa memandang apapun. Kami masih menunggu jawaban dari Kejaksaan Negeri. Karena apa? Kalau memang Si Plaster sudah mengatakan sudah menjalani hukuman, kapan, hari apa, tahun berapa, dari bulan mana, saya bulan mana? Karena seharusnya dia dihukum 1 tahun 6 bulan sesuai dengan putusan kasasi. Bahwa dia sudah menjalani hukum, bahwa dia sudah menjalani pengadilan, ya mungkin menjalani sidang. Dan bahkan Pak Yusuf Kalla, Muhammad Yusuf Kalla sangat baik, maafkan mungkin. Tetapi yang jelas kita masih menunggu kapan dia dieksekusi menjalani hukuman. Makanya siang hari tadi dia koar-koar. Dulu RS ketakutan masuk menggunakan penyangga kepala. Yang menggunakan saya penyangga kepala itu rumah sakit resmi saya waktu itu, dan itu saya pakai selama 1 bulan, dan saya kesatria, saya masuk menjalani hukuman. Ya, bukan seperti dia yang lari dari tanggung jawab, tidak menjalani hukuman. Itu lebih penting. Sementara itu, di tempat terpisah, Roy Suryo pun memberikan tanggapan atas sindiran tersebut. Ia balik mempertanyakan kapan dan bagaimana Sylvester menjalani masa hukumannya. Kalau memang sudah menjalani, kapan dan di mana, biar publik juga tahu rekam jejaknya dengan jelas. Selain itu, Roy juga meluruskan isu yang sempat beredar mengenai alat penahan leher yang dikenakannya saat menjalani proses hukum beberapa waktu yang lalu. Ia mengatakan itu bukan pura-pura dan acting. Neck brace yang ia pakai waktu itu adalah rekomendasi resmi dari dokter karena memang ada cedera yang perlu penanganan. Perang sindiran antara Sylvester dan Roy ini semakin memperuncing konflik opini di tengah masyarakat yang terbelah menyikapi kasus dugaan ijazah Jokowi. Artinya begini teman-teman semua, izinkan kalau saya salah, bapak-bapak yang mengerti hukum, berarti semua statement dia maupun laporan dia di Polda Metro Jaya maupun kesaksian dia, kalau ternyata itu terjadi dan dia harusnya masuk tahanan, maka itu tidak berlaku, tidak sah. Karena harusnya dia masuk tahanan, tapi kemudian dia masih bersaksi atau bahkan membuat kesaksian terhadap pelapor yang lain. Jadi harusnya dia dieksekusi. Itu soal Sylvester. Satu lagi yang saya harus bilang mohon maaf, satu lagi yang kemarin teriak-teriak soal itu harus masuk penjara, yaitu orang namanya AA inisialnya, ya, yang dia kehilangan otaknya ketika digebukin di depan DPR. Ya. Dia kena, sebenarnya dia adalah TSK, tersangka kasus penistaan agama pada tahun 2015. Mohon maaf ibu-ibu dan semua umat muslim dan muslimah,
Dia mengatakan, kenapa dia masuk pasal penghinaan agama? Karena dia mengatakan Nabi Muhammad bukan orang Arab. Dan dia tersangka. Tapi kemudian saya nggak tahu dia di SP3 oleh Polda Metro Jaya. Tapi sudah juga kemudian di pra-peradilan dan menang pra-peradilannya. Jadi harusnya dia dieksekusi. Tapi sampai dengan sekarang Polda Metro Jaya belum mengeksekusi dia. Jadi artinya status AA itu adalah tersangka dan harusnya diteruskan penyidikannya, bukan diberhentikan. Ya, itu jadi ada 2 orang yang